unlimited. Nah seringkali kita tuh terjebak, orang katakan apa, di zona nyaman. Ya, kita menganggap wah ini udah selesai, kita sendiri yang bilang selesai. Itu kan, nah, zona nyaman tuh nggak hanya bicara pada kenyamanan secara kehidupan, bahkan ada orang miskin pun dia merasa di zona nyaman seperti itu. Oh gimana lagi, wong itu jatahku kan itu kan. Nah bukannya berpasrah itu baik Pak? Berpasrah itu dalam arti gini, ketika kita sudah melakukan usaha tadi, kemudian hasilnya belum seperti yang kita inginkan, ya udah kita serahkan ke Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana jauh lebih baik daripada rencana kita. Itu maksudnya berpasrah itu loh. Berpasrah itu bukan berpangku tangan. Jadi berpasrah itu kita melakukan aktivitas, kita melakukan usaha, tapi hasilnya kok tidak seperti yang kita harapkan. Nah disitulah kita harus mengenal Tuhan. Oh ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Makanya kita serahkan kepada Tuhan dan kita berani ngomong, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak. Berarti itulah tingkat kepasrahan gitu loh. Iya, berarti tetap kita mengambil bagian kita. Iya, maka lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya kan, ya kan? Betul. Maka ketika hasil akhirnya itulah yang kita serahkan pada Tuhan. Betul. Tuhan, aku sudah melakukan bagianku, tapi ini belum sesuai dengan harapanku, tapi aku tahu Tuhan, rencana-Mu jauh lebih baik daripada rencana. Dan pasti Tuhan nanti akan membukakan tadi sesuatu yang lebih baik, ya itu. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh tadi, ya, kita sudah melakukan usaha yang kita anggap itu udah banyak orang kata, Bapak kamu sudah berdarah-darah gitu kan. Nah, terus hasilnya ternyata song. Akhirnya dia marah-marah, menggerutu, ya sholat dia menyalahkan Tuhan, oh Tuhan nggak adil itu kan. Nah, itu kepasrahan itu tadi. Tuhan aku sudah melakukan semaksimal mungkin. Oke. Kan. Tapi kalau ini hasilnya belum seperti yang aku inginkan, aku tahu Tuhan bahwa rencana-Mu jauh lebih baik daripada rencana. Menarik statement Pak Niko tadi ya, bahwa ada orang yang sudah sampai berdarah-darah tetapi hasilnya zong. Iya. Hasilnya zong atau kita yang sebenarnya menolak Pak untuk melihat kita inginnya sesuai hasil sesuai yang kita ingin. Tadi kan. Betul. Zong itu karena tidak sesuai dengan harapan dia kan. Betul. Tapi sebenarnya nggak ada yang zong. Segala sesuatu tuh, ini kan hidup tuh perjalanan. Di dalam perjalanan ada pelajaran. Apapun yang sudah kita kerjakan tuh nggak ada kata zong sia-sia, gitu nggak ada kata sia-sia. Ya permasalahan tadi kan belum sesuai dengan kita harapkan. Akhirnya kita ngomong wah zongan. Betul. Tapi kalau kita udah berserah tadi, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Oh nyaman itu. Nyaman. Dalam perjalanan Pak Niko menemukan nilai-nilai kehidupan ini, kira-kira faktor apa saja sih yang mendukung Pak Niko? Keluarga pasti. Keluarga pasti ya. Kemudian perjalanan menempuh kehidupan spiritual ini sangat memberi nilai yang besar ya dalam kehidupan. Karena saya menyadari waktu itu bahwa dalam tubuh kita, dalam diri kita ini kan ada 3 elemen kan, tubuh, jiwa, dan roh. Membedakannya gimana Pak? Ya, jadi roh itu bicara energi ilahi, percikan, kita ini kan bagian dari energi Tuhan sebetulnya. Betul. Ya, itulah sejatinya roh kita. Roh ini yang menghidupkan kita. Kan? Nah, kemudian ada jiwa. Jiwa ini bicara tentang apa? Perasaan. Ya, ini campuran antara pikiran dengan hati tadi kan, itu jiwa, itu di wilayah jiwa ini. Kemudian tubuh itu fisik kita ini. Maka dari situ saya mengambil kesimpulan waktu itu, oh kita ini kan manusia roh, bukan manusia fisik. Maka roh saya perkuat dulu. Kalau roh kita kuat, jiwanya pasti kuat, jiwa kita pasti kuat. Nggak mudah galau, tidak mudah sedih, tidak mudah baperan, ya, tidak mudah mengeluh kan itu gantung. Karena roh kita kuat dulu. Kalau roh kita kuat, jiwanya pasti kuat. Kalau jiwanya kuat, otomatis tubuhnya, jasmaninya juga kuat. Karena banyak penyakit fisik itu sebenarnya dimulai dari jiwa. Jiwa yang mudah tersakiti, jiwa yang mudah cemas, khawatir, takut, marah. Kalau orang itu suka marah-marah nanti dampaknya apa? Stroke.
Betul. Ya kan ya. Betul. Orang kalau kepahitan, punya sakit hati dan mendalam, yang saya lihat selama ini apa pengalaman sebagai seorang konsultan, jatuhnya di cancer. Cancer itu sebenarnya begitu. Ya, cancer itu dimulai apa? Karena kepahitan, dia nggak bisa mengampuni tadi. Luka yang sangat dalam, Mengakar gitu. mengakar, dan dia tidak punya kemampuan untuk mengampuni. Ya, tubuhnya nggak kuat nanti, maka jeblosnya di cancer. Kan itu. Padahal sejauh ini kalau kita lihat hampir semua orang itu memperhatikan yang fisik, Yang asik lah, justru ya ini kan terbalik. Oh. Maka banyak orang membangun penampilan lahiriah dulu kan, ini kan. outer beauty-nya. Ya, itu pasti untuk menutupi apa? Jiwa yang lemah. Itu loh. Dia membangun penampilan di luar sedemikian rupa, karena apa? Jiwanya rapuh. Jiwanya lemah. Kalau jiwanya lemah, otomatis rohnya juga lemah. Hubungannya dengan Tuhannya juga lemah kan, rendah kan, itu loh. Oke. Ini yang harus dipahami. Jadi maka membangun manusia rohaniah ini penting sekali. Bukan casingnya. Selama ini banyak orang terjebak di casing. Cara merawat roh kita itu salah satu jiwa atau apa tadi? Ya, roh. Kan? Roh dengan mengambil waktu khusus berdiam diri bersama sang roh tadi, gitu kan, dimensi roh. Jadi kita ya harus mengambil waktu khusus untuk terhubung dengan dimensi roh tadi. Ya, kalau yang banyak dilakukan orang ya dengan meditasi, sholat, ibadah, itu sebenarnya kan itu waktu khusus untuk kita berkomunikasi dengan dimensi roh tadi kan. Banyak orang terjebak di euforia lahiriah gitu loh, ritual gitu kan. Betul. Justru ketika dia melakukan ritual malah tidak fokus kepada sang roh tadi. Karena dia melakukan ritual itu karena apa? Kewajiban. Melakukan ritual karena malu dengan yang lain. Oke. Jadi sebatas kewajiban dan rutinitas ya, jatuhnya. Kewajiban-kewajiban yang tadi sesuatu yang kalau menurut saya itu nilainya sangat rendah dan mungkin malah kosong gitu loh. Tidak ketemu spiritnya, nggak ketemu. Ya, maka banyak orang ibadah sebelum ibadah dan setelah ibadah kondisinya sama aja. Tidak ada dampak. Tidak ada dampaknya. Kenapa hanya sebatas ritual tadi? Padahal sebenarnya itu waktu khusus sebetulnya untuk kita berkomunikasi, berhubungan langsung dengan sang roh tadi kan itu kan. Jiwanya kelaparan ya Pak. Banyak kelaparan, teman-teman, kelaparan, mudah tersinggung. Bahkan banyak orang di tempat ibadah pun kan mudah tersinggung, mudah marah-marah. Ya, dan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan ya. Kalau bahasa omongnya apa? Akhlaknya tidak berubah. Karena kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, otomatis akhlaknya pun dampaknya apa? Ya di dalam kehidupan keseharian ini gitu loh. Pada sama ini kan itu kan. Dampaknya bisa dirasakan. Antara yang vertikal dan horizontal harus sama ini. Betul. Bentuk kita hubungan baik dengan Tuhan ya kesesama ini. Oke. Karena kita ini kan menjadi wakil-wakilnya Tuhan, wakilnya sang roh tadi kan. Kalau kita udah punya hubungan baik, contoh ya kalau katanya Mas Berto udah punya hubungan baik dengan saya, karena otomatis Mas Berto akan mentransformasi. Betul. Apa yang saya lakukan gitu kan. Ya, orang akan melihat, oh ini Mas Berto, anaknya Pak Niko kan itu kan. Betul. Ya, karena udah punya hubungan baik, udah melekat kan. Ada nilai yang saya bawa kan itu kan. Iya. Oke. Kan begitu. Iya. Ya, selama ini yang kita lakukan apa? Transformasi apa di sosial masyarakat kan ini kan. Oke. Ketika kamu sudah bersama kami dan kamu mulai perubahan hidup, ya kamu harus melakukan praktek nyatanya apa di kehidupan bermasyarakat kan gitu. Dan dasar Pak Niko melakukan yang selama ini bisa pelayanan terhadap banyak orang yang datang bermasalah itu karena itu sebagai ungkapan syukur. Ya, ungkapan syukur dan dimensi keilahian tadi apa? Dimensi kasih. Jadi dimensi roh tadi, roh yang tinggi tadi, dimensinya apa? Cuma satu, kasih. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kasih yang tanpa batas, tanpa hitung-hitungan, tanpa pamrih kan itu kan. Nah kalau kita mengatakan bahwa kita dekat dengan sang pencipta tadi, ya udah satu hal saja, bahwa kasih adanya.
Niko, apa kabar hari ini? Ya Mas Berto, salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Luar biasa. Selalu sehat dan berkelimpahan Mas Berto ya. Dua kata yang selalu diucapkan, sehat berkelimpahan. Ya. Tidak jarang saya dengar Pak Niko itu, Pak Niko apa kabar? Baik, jarang. Meskipun baik itu sebenarnya kata positif ya Pak. Tapi kenapa milih kata baik terlalu umum, artinya terlalu spesifik gitu? Ya spesifik. Padahal kata-kata adalah doa Mas Bento. Sekarang sehat aja, kalau nggak berkelimpahan ya percuma nanti. Jadinya tidak baik. Tidak baik juga kan. Nah, berkelimpahan tapi kalau nggak sehat juga nggak baik juga kan, gitu kan. Maka yang dicari orang selama ini apa? Sehat, bahagia, berkelimpahan. Maka di tempat kita kan ada istilah apa? Sugih bareng, happy bareng. Sugih dan bahagia. Otomatis sehat pasti bahagia kan, gitu kan. Orang bahagia membawa dampak kesehatan juga kan. Gitu. Betul. Luar biasa. Jadi kebahagiaan itu ketika kita bisa mensyukuri berkah berupa kelimpahan itu, atau enggak, kebahagiaan itu apa yang ada di dalam. Jadi tidak ada syarat ya, bahagia itu tanpa syarat gitu loh. Justru ketika orang itu bahagia, nanti kondisi sekitar kita akan membawa dampak baik, termasuk juga ke fisik, ya ke tubuh kan itu kan. Maka selalu bagaimana kita menciptakan bahagia setiap saat, ya tidak ada hubungannya dengan kondisimu di luar sana kan gitu. Menciptakan ya. Bukan efek. Bukan, jadi bahagia itu kita cipta. Bahagia itu dampak dari kita sering mengucap syukur, ya. Bahagia itu dampak dari kita punya hubungan baik dengan Tuhan kan itu. Karena Tuhan itu sumber kebahagiaan itu sendiri kan, kan? Kalau kita udah punya hubungan baik dengan Tuhan, ya otomatis nanti membawa dampak kita selalu mengucap syukur, melihat segala sesuatu dari sisi positif, dari sisi baik. Itu selalu yang membuat aura bahagia itu ada dalam diri kita kan gitu. Cuman masalahnya orang sendiri Pak masih kesulitan. Kalau memang bahagia itu pilihan dan bukan efek, ya masih banyak yang tersesat dalam mencari kebahagiaan. Ya banyak orang belum bisa membedakan antara bahagia dengan senang. Oke. Selama ini banyak orang itu yang dicari sebenarnya bukan bahagia tapi senang. Kalau senang itu banyak syaratnya, mahal dan berbatas waktu kan itu kan. Sementara Pak. Sementara aja. Contoh ketika kita bisa beli mobil atau kita mengingat sesuatu, ya katakanlah mobil baru gitu ya. Ketika kita dapat, kita senang aja sebetulnya. Bukan bahagia? Bukan bahagia, senang. Itu berbatas waktu. Coba nanti kalau kita udah 3 bulan naikin mobil itu, kan rasanya udah beda itu. Biasa aja. Berarti kita punya keinginan lagi sesuatu yang lebih dari itu lagi. Nanti ya itu kan beli mobil tadi untuk senang tadi kan berbayar tadi. Betul. Bersyarat karena senangnya kalau ada mobil baru kan begitu kan. Dan berbatas waktu 3 bulan lah itu udah biasa aja nanti. Nah kesenangan itu apakah terkait dengan nafsu Pak? Kesenangan bisa, nafsu juga bisa. Kalau selama kita tidak bisa mengendalikan, artinya dengan untuk mencari kesenangan itu kita menghalalkan segala cara, memakai cara-cara yang tidak sesuai dengan norma-norma kan itu kan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan tadi, artinya maka apa yang sering kita cari apa? Tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya, itu sudah dalam rangka tadi. Kita memanage keinginan tadi kan. Keinginan oke, tapi harus ikuti dengan kemampuan, proses ya, jangan paksakan ini demi kesenangan belum saatnya tapi dipaksakan. Ini cuma sesaat aja, nanti dampaknya justru semakin buruk nanti. Ya. Nah sebenarnya podcast hari ini saya mau menggarisbawahi itu Pak, jadi tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Nah Pak Niko tentu dari YouTube yang sudah banyak ini ya, ada beberapa yang saya amati ini. Pak Niko sampai pada proses hari ini berapa lama Pak sampai menemukan value, nilai-nilai yang pada akhirnya yang Pak Niko bawakan di YouTube sampai pada kesimpulan tadi tunda kenyamanan saat untuk nyaman. Ya sebenarnya kalau proses ya sangat lama ya, bahkan sampai sekarang pun kita masih berproses. Karena udah Pak prosesnya. Namanya proses tentunya tidak semua orang kuat. Justru banyak orang itu apa? Karena nggak tahan proses. Banyak orang itu kenapa nggak punya nilai dalam hidupnya? Karena nggak tahan proses. Karena namanya proses itu pasti menyakitkan.
Yang sudah saya gambarkan apa? Ini berlian ini, untuk menjadi berlian ini prosesnya sangat sakit sekali. Ya. Dipanasin 1000 derajat kan itu kan. Untuk memisahkan tadi antara batu yang murni dengan batu yang biasa kan begitu. Kemudian digerindra, diamplas. Ini kan perlu sesuatu yang sangat berat dan sakit itu. Nah seringkali tadi banyak orang nggak tahan proses tadi. Akhirnya menyalahkan sana, menyalahkan sini, kemudian mengeluh. Kalau mengeluh, udah prosesnya gagal. Kalau kita nyalakan sana sini, gagal. Maka ya saya sarankan apa? Dalam kondisi apapun itu semua baik adanya. Karena sebenarnya tujuannya itu kan untuk memproses kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kan? Nah untungnya Pak Niko adalah termasuk kalau saya amati orang yang peka terhadap proses itu. Ya. Jadi bisa memaknai bahwa oh ini aku sedang dalam proses. Karena saya tahu rancangan Tuhan itu, rancangan Tuhan untuk semua makhluk ciptaannya kan itu sudah tertulis itu. Ya, rancanganku adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau kita sudah tahu blueprintnya, blueprint semesta untuk kita, nyaman sebetulnya. Nah sekali banyak orang tuh nggak tahu blueprintnya. Kita ini diciptakan untuk apa sih gitu loh. Kita tuh diciptakan tuh apakah Tuhan menciptakan kita tuh main-main? Iya. Kemudian untuk begitu saja, begitu aja, bahkan untuk sebuah eksperimen, udah ini tak hukum, ini tak kasih ini tak kasih penderitaan. Apakah kita ini mainannya Tuhan kan enggak? Dulu Tuhan menciptakan kita itu sangat serius. Tuhan menciptakan semesta ini sangat serius gitu loh. Maka tadi Tuhan sampaikan tadi, rancanganku kepadamu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harap. Ini berlaku untuk semua semuanya, tanpa terkecuali. Maka kenali dulu, ini kan rancangan Tuhan untuk kita apa sih gitu loh. Apa kita dicipta tadi untuk sebuah eksperimen Tuhan kan enggak. Betul. Maka Tuhan selalu hadir tadi untuk membawa damai tadi kan itu kan, dan memberi kepastian. Itu beri kepastian tadi. Boleh saya sampaikan begini? Berarti intinya kita harus mengenal Tuhan dulu, baru kita itu tahu prosesnya. Betul. Karena banyak orang yang sering saya katakan apa? Banyak orang kan baru tahu Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Tahu pun kita dapat berita-berita Tuhan yang terbatas, bukan Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang rasis, Tuhan yang kasihnya terbatas, ya kan? Menghukum, Tuhan yang suka menghukum, ya, Tuhan yang suka melaknat. Bahkan sering kita lihat kan ada sekelompok orang mengatakan, wah itu musuhnya Allah, membela musuh Allah, kan? Melawan musuh Allah, kan? Masa Tuhan punya musuh dan yang dimusuh itu umatnya sendiri? Kemudian yang membela juga Tuhan minta tolong umatnya yang lain untuk memusuhi-musuhnya tadi. Ini sesuatu yang kalau bagi saya di luar nalar gitu loh. Di luar nalar. Sekarang Tuhan memusuhi umatnya sendiri kan sesuatu yang aduh. Sama seperti orang tua melawan anaknya sendiri kan gitu kan. Kemudian minta tolong anaknya yang lain. Aku nggak kuat ya, aku guys, ngatasi kayak mengadu antara anak kan gitu loh. Coba ini Tuhan model mana ini gitu loh. Nah, ini harus clear dulu memang, ini harus clear dulu. Kalau pemahaman tentang Tuhan tidak clear, masih memandang Tuhan yang rasis, Tuhan yang kasihnya terbatas, Tuhan yang suka menghukum umatnya yang lain tadi kan. Ini akan berdampak dalam kehidupan kita gitu. Salah satunya mungkin tersesat dalam proses tadi, tidak tahan ketika diproses, tidak tahan diproses, karena gambar yang malah ngambil jalannya sendiri, sesuai dengan paradigmanya sendiri, pengertiannya dia sendiri kan ini kan. Jadi yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, di dalam proses itu, tentunya Pak Niko panjang, bertahun-tahun panjang, dan sampai sekarang pun proses itu nggak pernah berhenti, Mas Bilto. Proses itu nggak pernah berhenti, karena kan orang nggak akan, maka Tuhan tuh mengajari kita apa? Kita terus bertumbuh. Maka Tuhan kasih apa? Intuisi. Betul. Ya, intuisi apa? Daya kreativitas ilahi, kreativitas tanpa batas, unlimited.